Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep teori bahasa dan otomata. Nah, pada mata kuliah konsep teori bahasa dan otomata ini, hal yang perlu diketahui adalah teori bahasa otomata ini merupakan mata kuliah wajib pada jurusan teknik informatika. Kenapa? Karena nanti setelah belajar teori bahasa otomata ini ada mata kuliah lanjutan namanya teknik kompilasi. Dan otomata ini adalah dasarnya. Di samping itu, teori bahasa otomata ini juga berhubungan dengan mata kuliah lainnya. Misalnya graf, menentukan jarak terpendek, itu nanti akan berhubungan dengan teori bahasa otomata. Kita akan ambil satu contoh sebuah rangkaian dari otomata di sini. Misalnya rangkaiannya terdiri dari di sini ada Q0 sebagai state awal, terus dilanjutkan ke Q1, terus ke Q2 dan ke Q3. Terus di sini ada lagi, misalnya ada Q4. Nah, Q4. Oke. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah kita harus menentukan Q dulu. Q ini adalah himpunan state tuh, atau kedudukan. Terus yang perlu diketahui adalah sigma. Sigma ini sebagai himpunan simbol input. Nah, terus yang perlu diketahui lagi adalah S itu state awal. Terus F itu finish atau state akhir. Nah, dari gambar ini kalian bisa menentukan Q-nya ada apa aja. Q-nya terdiri dari Q0, Q1 dan seterusnya ya. Terus himpunan state-nya ada apa? Himpunan state-nya di sini misalnya kita kasih di sini ada A, di sini ada B, di sini ada A, di sini ada B. Berarti himpunan state-nya itu ada A, B ya. Tutup kurung. Terus state awalnya itu S. S itu yaitu Q0. State akhirnya finish. State akhirnya berarti yang ada lingkarannya 2 yaitu Q4 gitu ya. Nah, mesin ini memiliki input seperti apakah? Jadi apabila sebuah rangkaian atau string input dikatakan diterima bila rangkaian ini dari state awal sampai menuju state akhir, sampai final. Tetapi kalau dari state awal tidak sampai state akhir, maka dia akan ditolak. Contohnya misalnya seperti ini. Dari rangkaian ini misalnya inputannya itu ada A, B ya. Berarti ada A, B ya. Berarti ini tidak sampai, ini BB-nya di sini ya, tidak sampai state akhir. State akhir kan tandanya tadi seperti ini yang lingkarannya 2. Berarti dia ditolak ini ya. Nah, ketika dia A, B, ini salah rangkaiannya nih. Misalnya A aja langsung, enggak apa-apa. A dengan A. Berarti kalau inputannya A dengan A, maka dia diterima. Ini tadi A dan B, bukan ABB ya, AB.
Oke, paham kira-kira di sini masih sederhana ya. Sekarang kita ke tata bahasa reguler, aturan pada tata bahasa reguler. Aturan dari tata bahasa reguler itu yaitu ada 2 aturan. Yang pertama, simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Oke, sini ya. Simbol sebelah kiri harus berupa variabel. Terus simbol sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel. Dan jika ada terletak pada posisi yang paling kanan, dia bilang ya. Berarti aturan yang kedua yaitu simbol sebelah kanan maksimal hanya memiliki simbol variabel. Berarti kalau kanan maksimal 1 simbol variabel. Kalaupun ada, dia terletak pada posisi paling kanan. Nah, pertanyaannya sekarang, variabel itu seperti apa sih, gitu kan? Oke, kita akan cari simbol variabel. Nah, simbol variabel itu merupakan non-terminal. Variabel ini simbol yang masih bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf besar. Berarti huruf besar ya, dia ada A besar, B besar, C besar, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan simbol terminal, simbol yang sudah tidak bisa diturunkan lagi dan sudah atau yang disebut dengan huruf kecil ya. Simbol terminal itu terdiri dari A, B, C, dan lain-lain. Nah, ini aturan dari tata bahasa reguler ya. Nah, setelah itu kita akan kasih contoh. Misalnya contohnya A dengan B. Apakah dia diterima atau ditolak? Kita cek. Dia bilang simbol sebelah kiri harus berupa variabel. Benarkah dia variabel? Benar ya, ini ceknya. Simbol sebelah kanan minimal satu terminal ya. Dan kalaupun ada minimal 1 terminal, dan bila ada terletak pada posisi paling kanan. Berarti ini 1 terminal udah ada ya, berarti diterima. Gitu. Bagaimana dengan contoh yang lainnya? Misalnya A dengan B, C. Nah, ini B, ini simbolnya apa ini? Nah, dia di sini ada simbol variabel. Variabel kan ini kan? Ini variabel, bukan simbol terminal, ya kan? Harusnya di sini variabel ya, bukan terminal maksudnya ya. Oke, berarti ini ditolak. Karena simbol variabel harusnya terletak pada posisi paling kanan ya. Gitu. Contohnya harusnya ini, berarti harusnya seperti ini. A, C dengan B baru diterima. Ya. Diterima. Karena ini merupakan simbol variabel, sedangkan ini simbol terminal. Kecuali kalau dia cuma 1 seperti ini. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.